Recordnya sih. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Agung Purnama M. Hum selaku dosen pengampu pada mata kuliah Historiografi Islam, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada kali ini itu tentang biografi sejarawan Islam generasi awal dari Al-Mas'udi, Al-Biruni, dan Ibnu Khaldun. Saya Elin Melina selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Ajeng Nurjana sebagai pemateri, ada Boma Wirasundana sebagai pemateri kedua, dan Diva Sazanan Fauzi sebagai pemateri ketiga. Nah, rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi kali ini, yang pertama itu ada pembukaan, ada penyajian materi, dan penutup. Adapun jika ada sesi tanya jawab akan dibahas nanti di grup WA. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke semua wirasnya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk biografi sejarah muslim pertama ada Al-Mas'udi. Nama lengkap beliau adalah Abu Hasan Al-bin Husain Ibnu Ali Al-Mas'udi, atau disingkat dan lebih dikenal dengan Al-Mas'udi. Selama perjalanan hidupnya, setelah menempuh pendidikan dasar, Al-Mas'udi ini tertarik mempelajari sejarah dan adat istiadat masyarakat suatu tempat. Hal inilah yang mendorong Al-Mas'udi untuk mengembara dari suatu negeri ke negeri yang lain. Mulai dari Persia, Istakhar, Multan, Manura, Ceylon, Madagaskar, Oman, Kaspia, Tiberias, Damaskus, Mesir, dan yang terakhir di Suriah. Dalam sebuah buku yang berjudul Al-Mas'udi and His World, Al-Mas'udi ini lahir pada tahun 283 Hijriah atau 895 Masehi di kota Baghdad. Al-Mas'udi dilaporkan meninggal dunia di Fustat di Mesir pada tahun 345 Hijriah atau 1956 Masehi. Beliau ini termasuk keturunan Arab dari Abdullah bin Mas'ud, yaitu beliau itu adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Next. Nah, Al-Mas'udi ini dikenal sebagai seorang pengikut aliran Mu'tazilah, namun yang tidak begitu ekstrim. Hal ini dapat diketahui dari karyanya, yaitu Man al-Zuhab. Bahkan ada juga yang menuduhnya sebagai pengikut Syiah. Tuduhan itu bukan tak beralasan sama sekali, karena ia memang banyak mengungkapkan dalam tulisan-tulisan dan gagasan-gagasannya kebesaran Syiah. Dalam dua karyanya pertama dan kedua tersebut di atas, ia menyatakan adanya wasiat Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, suatu peristiwa sejarah yang tidak diakui oleh golongan Sunni dan secara ketat diyakini oleh golongan Syiah. Next. Nah, ini ada salah satu kitab atau karya beliau, yaitu kitab berjudul Al-Tanbih wa Al-Lirab. Kitab ini memuat pandangan filsafat tentang alam, di mana tergambar sintesa pengamatannya tentang alam dan sejarah. Ia memaparkan dalam kitab ini pemikirannya tentang evolusi alam,
dari mineral sampai ke tanaman, dari tanaman sampai ke hewan, dan dari hewan kepada manusia. Sebagai contoh terjadinya evolusi itu, ia berpendapat bahwa jerapah adalah hibrida dari unta dan macan tutul. Pendapatnya ini berbeda dengan pendapat ilmuwan muslim lainnya, Al-Jahij dan Abu Yahya Al-Kajwini, yang berpendapat bahwa jerapah sebagai hibrida dari unta betina liar dan hiena jantan. Dari sini sebenarnya kita dapat mengatakan bahwa pemikiran evolusi Islam ini sangat kontradiksi dengan teori-teori yang kita ketahui seperti teori Darwin. Next. Yang selanjutnya ini karya yang lain dari Al-Masudi, yaitu dari kitab Mu'rij Al-Jabab. Ini adalah karya ensiklopedia sejarah dan sekaligus geografi yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian besar. Bagian pertama berisi sejarah penciptaan alam dan manusia, sifat-sifat bumi, laut, peristiwa-peristiwa luar biasa, riwayat nabi-nabi, sejarah bangsa-bangsa kuno, beserta agama dan alirannya, adat istiadat dan tradisi. Bagian kedua khusus berisi sejarah Islam, mulai akhir masa Al-Khulafa Al-Rasyidun sampai awal masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah Mu'ti. Next. Nah, karakteristik Al-Masudi itu sendiri dalam penulisan sejarahnya berbeda dengan sejarawan-sejarawan lainnya, yang kebanyakan pada masa itu menggunakan pendekatan al-hawaliyat, atau lebih kita kenal penulisan sejarah dengan berdasarkan tahun. Dia malah sudah menggunakan pendekatan tematik dan tidak lagi menggunakan pendekatan al-hawaliyat itu. Tema-temanya bertolak dari bangsa-bangsa, raja-raja, dan dinasti-dinasti dalam penamparan sejarah. Dia menyajikan materi dengan menarik, diramu bersama peristiwa-peristiwa politik, peperangan, dan informasi tentang masyarakat dan adat istiadatnya, di samping pembahasan geografis yang bernilai tinggi. Dalam hal ini banyak diikuti oleh sejarawan yang datang kemudian, termasuk salah satunya sejarawan besar seperti Ibnu Khaldun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Boma yang telah memaparkan materinya. Nah, selanjutnya akan materi kedua mengenai Al-Biruni yang akan disampaikan oleh Saudari Diva Sahzanan Fauzi. Kepadanya kami persilahkan. Baik, di sini saya akan membahas tentang biografi Al-Biruni dan juga karya-karyanya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Al-Biruni ini merupakan tokoh yang ahli dalam bidang astronomi gitu ya. Nah, nama asli dari Al-Biruni ini adalah Abu Raihan Muhammad bin Ahmad Biruni. Beliau lahir pada tanggal 4 September 973 di pinggir kota Kiyat. Kota Kiyat ini adalah ibu kota pemerintahan feodal Khwarezmi dan beliau meninggal pada tanggal 13 Desember 1048 Masehi. Dalam kronologi Koninggal Mas'ud dan lainnya, pada masa kanak-kanak dan remaja, Al-Biruni ini tinggal di kota Kiyat, yakni ibu kota dinasti Khwarezmishah. Tempat tinggal dan situasi pada masa itu telah berperan penting pada pembentukan pandangan sosial politik dan pandangan dunia ilmiah Biruni. Nah, Al-Biruni ini, seperti yang kita ketahui, beliau adalah tokoh dalam bidang astronom gitu. Al-Biruni ini juga merupakan ilmuwan muslim yang jenius, yang memiliki banyak karya berpengaruh pada zamannya hingga sekarang. Pemikiran Al-Biruni dalam kajian ilmu falak atau astronomi memberikan sumbangsih keilmuan yang luar biasa. Dalam buku monumentalnya, Al-Qanun Al-Mas'udi, yang berisi tentang teori-teori perbintangan hingga sampai abad ke-19,
buku itu menjadi rujukan utama dalam memahami perhitungan segitiga bola dan pergerakan benda-benda langit. Kemudian karya-karyanya Al-Biruni ini sempat menjadi menjadi yang paling terkenal pada abad ke-11, sehingga pada abad itu dikenal dengan abad Biruni. Karena Al-Biruni sendiri selain karya-karyanya yang fenomenal, kemudian sikapnya yang kritis mengantarkan dia menjadi simbolis pada abad ke-11. Nah, pemikiran ilmiah dan budaya Khwarizmi yang tinggi semasa itu membina pengembangan Biruni. Jadi ilmu pengetahuan selain didapatkan dengan belajar atau menuntut ilmu, belajar juga bisa banyak faktor pendukungnya gitu ya. Nah, salah satunya adalah dengan lingkungan. Nah, Al-Biruni ini beruntung karena budaya di tempat tinggalnya, yakni Khwarizmi itu ilmu pengetahuannya dijunjung tinggi, sehingga lingkungannya yang mendukung menjadi motivasi dalam pengembangan ilmu Al-Biruni pada masa-masa kanak-kanak, remaja hingga sekarang gitu. Nah, setelah mempelajari matematika, filsafat, geografi, ia sangat tertarik untuk mulai bekerja dalam bidang astronomi. Sebenarnya pada masa itu, astronomi timur abad pertengahan telah memulai dan mengumpulkan berbagai bahan eksperimen dan teori. Kemudian hampir semua pemerintahan feodal timur mulai menunjukkan ketertarikannya pada ilmu astronomi. Di Kiat, Urgen, Samarkand, Bukhara, dan kota lainnya di Asia Tengah banyak didirikan sekolah bagi para astronom dan dibangun observatorium. Sebelum membahas karya Al-Biruni juga, perlu diketahui lebih jauh gitu bagaimana biografi dari bagaimana kita mengenal jauh dari sisi Al-Biruni gitu. Al-Biruni mengagumi beberapa ilmuwan Al-Khwarizmi dan astronom yang paling dia sukai adalah Al-Batani. Jadi selain tadi belajar menuntut ilmu, kemudian lingkungannya mendukung, juga salah satu faktor motivasi belajar kita tidak menyusut kemungkinan gitu. Kita mengidolakan seseorang sehingga seseorang itu menjadi motivasi kita dalam belajar gitu. Karena kita ingin lebih hebat dari dia atau ingin menjadi seperti dia gitu. Begitu juga Al-Biruni sangat mengagumi ilmuwan-ilmuwan terdahulu dalam bidang astronomi. Nah, yang paling dia sukai adalah Al-Batani. Kemudian selain ilmuwan di Al-Khwarizmi, Al-Biruni juga menyukai beberapa ilmuwan di luar Al-Khwarizmi, yaitu Al-Fergani, Khojandi, Abu Wefa, dan Ibnu Yunus. Biruni menguasai secara sempurna bahasa Arab dan cukup baik mengerti bahasa Yunani, India, dan Syria. Dan lagi-lagi bahasa adalah salah satu pendorong gitu salah satu bahan bagaimana kita mengenal dunia lebih luas gitu, yakni dengan banyak tahu bahasa asing, karena dengan bahasa kita mengenal dunia. Kemudian guru-guru yang mengajarkan Al-Biruni astronomi di antara lain adalah Abu Nasir Mansur Ibnu Ali Ibnu Iraq. Nah, beliau ini adalah guru pertama Al-Biruni dalam astronomi. Dialah yang memperkenalkan kepada muridnya yang masih muda itu unsur-unsur geometri Euclides dan astronomi Ptolemaios. Tentang gurunya ini, Biruni menulis dengan kehangatan dan penghargaan dalam kronologi bahasa purba. Ia memberikan penilaian tinggi pada metode perhitungan garis bujur, apologi matahari, dan karya lainnya dalam bidang astronomi. Nah, guru dari Abu Nasir Mansur ini yakni Abu Al-Wafa. Nah,
Pengaruh Biruni pada pemikir besar di Timur sangatlah meluas. Sejumlah ilmuwan Timur mempelajari dan mengembangkan gagasan-gagasan dari Al-Biruni tersebut. Dengan yakin dapat dikatakan bahwa yang melanjutkan langsung gagasan dan jalan pikiran ilmiah Biruni adalah astronom ilmuwan dari Tajikistan, sastrawan dan filsuf Omar Khayyam, astronom Azerbaijan Nasiruddin At-Tusi, kemudian astronom besar Uzbekistan Abada ke-15, Ulugh dan lain-lain. Kemudian lanjut kepada karya-karya Al-Biruni. Nah, Al-Biruni sendiri banyak menghasilkan karya tulis, tetapi hanya sekitar 200 buku yang dapat diketahui. Di antaranya adalah Tarikh Al-Hindi, yakni sejarah India, sebagai karya pertama dan terbaik yang pernah ditulis sarjana Muslim tentang India. Di samping itu, ia juga menulis tentang pengetahuan umum lainnya seperti buku Al-Jamahir fil Ma'rifati Al-Juwahir, yakni ilmu pertambangan. Aisyadalah fi Atib, yakni farmasi dalam ilmu kedokteran, Al-Maqalid ilmu Al-Haiyah tentang perbintangan, serta kitab Al-Kusuf wa Al-Hunud, yakni kitab tentang pandangan India mengenai peristiwa gerhana bulan. Kemudian ada karya Al-Biruni yang bisa dikatakan sangat fenomenal, yakni Al-Qanun Al-Mas'udi yang sudah tadi disebutkan di awal gitu. Nah, buku-buku yang tadi disebutkan seperti ilmu pertambangan, farmasi, kemudian tentang ilmu perbintangan gitu. Buku-buku di atas hanya sebagian kecil dari buku-buku karya Al-Biruni yang beredar. Selain itu, masih banyak buku lainnya yang dapat dijadikan rujukan, namun sayangnya karya-karya besar Al-Biruni tidak berpengaruh di wilayah Barat. Kenapa? Karena buku-bukunya baru diterjemahkan kepada bahasa-bahasa Barat pada abad ke-20. Nah, dua karyanya yang tersebut pertama dapat dikatakan sebagai karya sejarah. Meskipun tidak seluruh kandungannya berkenaan dengan sejarah, kitabnya yang pertama berisi pengetahuan tentang astronomi, cara bangsa-bangsa kuno menentukan penanggalan dan sejarah. Sedangkan buku yang kedua berkenaan dengan kebudayaan agama Hindu dan sejarah India. Dalam mengkaji sejarah suatu masyarakat India yang non-Muslim, Al-Biruni tetap bersikap ilmiah tanpa bermaksud untuk menyerang atau mengkritik masyarakat itu. Nah, mungkin sekilas yang dapat saya sampaikan tentang biografi Al-Biruni beserta karya-karyanya. Dilanjut kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Diva Zazanan yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya ada materi mengenai biografi Ibnu Khaldun yang akan disampaikan oleh Saudari Ajeng Nurjana. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu mengenai biografi Ibnu Khaldun. Nama lengkapnya yaitu Abdurrahman Abu Zaid Waliyuddin Ibnu Khaldun, atau yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Khaldun. Ia lahir di Tunisia pada awal Ramadan 372 Hijriah atau 27 Mei 1332. Nah, Ibnu Khaldun ini masih mempunyai hubungan darah dengan Wa'il bin Hajar, salah seorang sahabat Nabi. Keluarga Ibnu Khaldun yang berasal dari Hadramaut, Yaman, terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas dan berpangkat serta menduduki berbagai jabatan tinggi kenegaraan. Secara umum, kehidupan Ibnu Khaldun dapat dibagi menjadi 4 fase, yaitu yang pertama, fase kelahiran, perkembangan dan studi. Fase ini berlangsung sejak kelahiran sampai usia 20 tahun, yaitu dari tahun 732 Hijriah atau 1332 Masehi hingga tahun 751 Hijriah atau 1350 Masehi. Fase ini dilaluinya di Tunis. Yang kedua, fase bertugas di pemerintahan dan terjun ke dunia politik di Maghrib dan Andalusia, yaitu dari tahun 751 Hijriah atau 1350 Masehi sampai tahun 776 Hijriah atau 1374 Masehi. Fase yang ketiga yaitu fase kepengarangan, ketika dia berpikir dan berkontemplasi
kontemplasi di Benteng Ibnu Salamah milik Banu Arif, yaitu sejak tahun 776 Hijriah sampai 780 Hijriah. Dan yang keempat, fase mengajar dan bertugas sebagai hakim negeri di Mesir, yaitu dari tahun 784 Hijriah atau 1380 Masehi sampai wafatnya tahun 808 Hijriah sampai 1406 Masehi. Nah, adapun karya-karya dari Ibnu Khaldun yaitu yang pertama Al-Ibar atau Sejarah Dunia. Nah, karya ini terdiri dari 3 buah buku yang terbagi ke dalam 7 volume, yakni Muqaddimah 1 volume, Al-Ibar 4 volume, Al-Tarikh bin Ibnu Khaldun 2 volume. Secara garis besar, karya ini merupakan sejarah umum tentang kehidupan bangsa Arab, Yahudi, Yunani, Romawi, Bizantium, Persia, Gord, dan semua bahasa yang dikenal masa itu. Lalu karya yang kedua yaitu Lubab al-Muhassal fil Ushub al-Din. Yang ketiga Mustasar Kitab al-Mahsub. Dan yang keempat Al-Tarikh bin Ibnu Khaldun. Nah, dalam karya Ibnu Khaldun yang berjudul Muqaddimah, ia menghimpun aliran sosiologi cakrawala. Pemikiran Ibnu Khaldun sangat luas sehingga dapat memahami masyarakat dalam segala totalitasnya, dan ia menunjukkan segala fenomena untuk bahan studinya. Ia juga mencoba untuk memahami gejala-gejala tersebut dan menjelaskan hubungan kausalitas di bawah sorotan sinar sejarah. Kemudian, ia mensistematik proses peristiwa-peristiwa dan katanya dalam suatu kaidah sosial yang umum. Ibnu Khaldun merupakan seorang pertama yang mengaitkan antara evolusi masyarakat manusia dan satu sisi dan sebab-sebab yang berkaitan pada sisi yang lain. Ia mengetahui dengan baik masalah-masalah penelitian dan laporan-laporan penelitian. Nah, laporan penelitian menurut Ibnu Khaldun hendaklah diperkuat oleh dalil-dalil yang meyakinkan. Nah, Ibnu Khaldun ini menyelesaikan penulisan kitab Muqaddimah yang mengagumkan itu hanya dalam waktu 5 bulan di Benteng Salamah pada pertengahan tahun 779 Hijriah atau 1377 Masehi, untuk kemudian direvisi dan memelitur sampulnya serta melengkapi dengan berbagai sejarah bangsa-bangsa. Kitab ini menjadi kajian dan teori canggih yang menempati posisi tinggi di antara hasil-hasil pemikiran manusia, juga menjadi legenda dalam warisan bahasa Arab. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Ajeng Nurjana yang telah memaparkan materinya. Nah, demikian tadi diskusi kelompok yang telah disampaikan oleh kelompok 5 mengenai biografi awal dari Muslim yang terdiri dari Al-Mas'udi, Al-Biruni, dan Ibnu Khaldun. Mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama, dan saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja, dan marilah kita beri aplaus kepada kelompok penyaji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.